بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات. Fatalaqa mongko nuli nrimo Adamu sapa Adam min Rabbih sangka pengirane Adam. Kalimatin ing pira-pira kalimat. Ada menerima pira-pira kalimat sangka pengirane ya. Kalimat talaqqa itu nek cara napa jenenge sarafe wazannya itu apa? Tafa'ala ya. Wazan tafa'ala itu faedahnya takalluf. Berusaha dengan sekuat tenaga ya talaqqa ya. Berusaha sekuat tenaga untuk menerima. Namanya talaqqa. Ya, kalimat talaqqa itu lazimnya digunakan untuk sesuatu yang dia itu senang. Ya. Kalau enggak senang enggak talaqqa namanya. Kalau liqa'u al-adu ketemu musuh. Tapi kalau talaqqa itu berupaya dengan sekuat tenaga, dengan usaha yang sangat serius ya untuk menerima, namanya talaqqa. Ini talaqqa ya, kayak kalimat tasyabbaha ya. Tasyabbaha itu juga sebetulnya maknanya juga tidak hanya menyerupai tapi berupaya dengan serius untuk menyerupai. Maka hadisnya itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seseorang yang berupaya dengan sekuat tenaga menyerupai kelompok lain ya berarti dia itu bagian di sana. Dan ada unsur senang, ada unsur mencintai, ini talaqqa namanya. Kalau sekedar ketemu itu liqa namanya ya, mulaqah, liqa. Kalau ini itu memang makanya sebagian memaknai menjemput. Senang, karena dia senang.
Berarti maknanya ini Adam itu setelah melakukan dosa ya berusaha untuk memperbaiki, menghadap kepada Gusti Allah, gimana biar bisa kembali dekat dengan Gusti Allah, menunggu selanjutnya dawuh Gusti Allah piye gitu. Fatalaqa apa? Adam min Rabb. Jadi bukan kok pasif, diam saja kemudian menunggu dari Tuhan bagaimana. Nah, ini ada usaha dan sebenarnya talaqqa. Ya kayak tasabbah itu. Maka kalau ada kemiripan-kemiripan jenenge menungso ya ana kemiripan ya wajar ya. Cina ya makan nasi, Indonesia makan apa? Nasi gitu ya misalnya. Di sana ada tahu namanya tofu ya, di sini ada apa? Tahu itu bukan tasabuh. Tapi terus meniru dengan sekuat tenaga budayanya, meniru dengan sekuat tenaga caranya potong rambut, ya kan? Nah itu namanya tasabuh. Tapi kalau ada kemiripan-kemiripan, ya namanya dunia kok nggak ada kemiripan gimana? Ya, tapi berusaha untuk mirip. Ya ada artis dari mana gitu ya pakai baju yang modelnya kayak gitu, terus kita berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana agar mirip. Nah itu yang masalah ya kan, ini yang masalah. Tapi ada kemiripan-kemiripan itu ya nggak masalah, bukan tasyabuh namanya. Jadi jangan sembarang kalau sudah mirip namanya apa? Tasyabuh, dikit-dikit tasyabuh, dikit-dikit tasyabuh. Wah ya kita ini hidup di dunia kok nggak ada mirip-miripnya sama orang lain, malah jadi orang asing kita ini. Tapi berusaha sekuat tenaga untuk mirip dengan orang lain itu sudah jadi penyakit ya kan? Itu apa? Penyakit. Di sana bajunya ganti, di sini ganti. Sana A, di sini apa? A. Nah itu masalah. Ini juga begitu ya, kalimatnya menggunakan sigat apa? Tafa'ala. Berusaha untuk ini mendapatkan kalimat, berusaha untuk menjemput kalimat, berusaha untuk menerima kalimat. Kalimat dan ing pira-pira kalimat. Alhama ingkang paring ilham sapa Rabb hu ing mengkono Adam ing iya kalimat. Wa fi qiraatin di dalam satu kalimat binasbi Adam lawan nasobe lafat Adam. Fatalaqqa Adama gitu ya, wa raf'i kalimat dan rafa'nya lafaz kalimat. Berarti fatalaqqa Adama min Rabbi kalimatun. Maknane aija'ahu tegese teka apa kalimat hu ing mengkono Adam. Wa yautai kalimatiku Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu dalam ayat yang lain itu tidak hanya diucapkan oleh Adam tetapi diucapkan oleh Hawa. Qala Rabbana zalamna anfusana. Sebagaimana yang berdosa itu juga dua orang, yang taubat juga dua orang. Qala Rabbana zalamna. Tapi di sini dinisbatkan hanya kepada Adam karena memang cerita ini sedang menceritakan tentang siapa? Adam. Fataba mongko nuli nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase Adam. Qabila tegese nrimo sapa Allah taubat tahu ing tobat Adam. Diterima tobatnya karena Adam juga berusaha untuk mendekat. Talaqqa tadi itu. Ya, talaqqa tadi itu, maka Allah lalu menerima tobatnya Adam. Diterima oleh Gusti Allah. Ini fataba alaihi. Ya, karena taubat itu memang harus usaha karena ada unsur ilmunya. Tobat itu ada unsur ilmunya. Ilmu maksudnya apa itu? Ngerti kalau saya itu salah. Nah kalau orang enggak ngerasa salah, piye carane tobat ya? Makanya paling repot itu enggak ngerasa salah itu. Repot ya kan, perlu belajar kalau ini itu bahaya ini.
Maka syarat pertama itu apa? Ilmu. Dia tahu kalau ini salah, ini saya salah. Pengetahuan bahwa saya salah itu sudah modal. Pengetahuan bahwa orang lain itu baik itu juga modal. Ilmu. Yang kedua, beban psikis. Namanya kalau bahasa Arabnya hal. Jadi ada ilmu, ada apa? Hal. Hal itu psikis. Menyesal. Wong nek krasa salah itu atine gak enak. Jenenge hal psikis. Lah wis krasa salah tapi bangga karo salah kan ilmunya ada tapi halnya ndak ada. Halnya harus ada. Ngerasa menyesal, enggak enak rasane. Kan ada orang itu salah malah bangga ya kan? Dicerita-ceritakno salahe. Aku tahu nyolong mobil dah. Oh, ya kan itu kan sebenarnya dia tahu kalau itu salah, tapi diceritakan itu dengan apa? Bangga. Dulu zaman aku isih cilik, isih nom, wis tuwa cerita tentang masa mudanya. Orang menceritakan itu tidak dengan cara menyesal, tapi dengan apa? Bangga gitu. Dulu sebelum apa-apa kamu itu. Saya dulu nyulinya itu langsung 2 mobil. Nah, gitu ya kan ceritanya itu bangga. Gitu. Itu ya belum taubat namanya. Halnya belum menunjukkan dia itu apa? Taubat. Salah psikis. Itu. Nah, yang kemudian ada yang namanya amal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada apa? Amal. Kalau sudah psikologinya, psikisnya itu menyesal lalu ditinggalkan. Karena banyak orang itu yang sebenarnya menyesal tapi nggak bisa meninggalkan karena kecanduan. Jangan dikira orang yang minum khamr itu semuanya tidak menyesal. Banyak yang menyesal tapi belum bisa disebut tobat. Kenapa? Karena kecanduan. Tapi itu sudah lebih baik daripada bangga melakukan dosa. Kalau ini sebenarnya nggak bangga, tapi untuk melangkah meninggalkan itu belum bisa. Dan banyak di antara kita itu sebetulnya ya sedih, kenapa ya saya begini, tapi langkah untuk meninggalkan itu kadang-kadang apa? Berat. Ada banyak godaan untuk meninggalkan itu. Makanya tobat itu syaratnya itu tadi, ada ilmu, ada apa? Hal, ada amal. Itu. Ada pengetahuan, ada psikis, ada tindakan. Tanpa itu namanya belum apa? Tobat. Dan banyak orang itu gangguannya ada yang di sini, ada yang sini. Ada yang sudah meninggalkan tapi secara psikis belum menyesal. Misalnya, ya kan? Misalnya itu suka bermain, suka bermain laki-laki bermain perempuan, perempuan bermain apa? Laki-laki. Tapi sudah enggak melakukan, bukan karena menyesal, tapi udah enggak laku. Nah, gitu ya kan? Sudah enggak apa? Aku sebetulnya masih pingin, tapi enggak ada yang apa? Mau. Itu belum tobat namanya. Amalnya sudah ada, ya kan? Ilmunya sudah ada, tapi halnya enggak ada. Ada, iya ada gitu. Nah, tobatnya Adam itu komplit. Ilmunya ada, ya kan? Karena menyesal. Lalu meninggalkannya juga ada. Adamnya juga taubat. Adamnya menyesal. Kenapa saya jatuh di situ? Nah, ini Adam. Fataba alaihi. Fataba mengko tobat, nrimo tobaté sapa Gusti Allah. Allah menerima tobatnya. Alaihi ing atase Adam. Allah menerima tobatnya. Mana tadi ya? Innahu sa'atamani Gusti Allah wa ya Gusti Allah iku at-tawwabu zat ingkang akeh oleh menerima tobat. Ala ibadihi ing atase pira-pira hambane Allah Ar-Rahimu tur zat ingkang banget uliye rahim. Ulas asih. Bim kelawan apa namanya? Ibad ya, welas asih. Welas sama asih. Bahasa Jawa apa itu ya welas asih itu ya? Welas dan apa? Asih gitu ya. Rahim. Jadi tidak hanya tawwab tetapi apa? Rahim gitu. Karena
bagian dari konsekuensi dari tawab itu ada rahimnya. Karena kalau nggak ada rahimnya juga repot. Tapi Allah ini Tawwabun Rahim. Nah, tobat itu artinya kan kembali, menerima kembalinya. Menerima kembalinya. Ada orang yang menerima kembalinya, tapi kalau kehilangan sifat rahmah, itu masih saja menyiksa, masih saja menghukum atas dosa-dosa sebelumnya. Itu. Ada seseorang, ya kan, baik kepada saya, tiba-tiba baik kepada saya, nah, gitu misalnya, ya. Dia telah melakukan dosa-dosa kepada diriku, lalu dia mengajak baikan kepada saya, ya, gitu. Ya, saya terima ajakan baiknya. Artinya dia telah kembali kepada saya. Tapi yang lalu-lalu itu tetap saya kepengen ada hukumannya. Nah, gitu. Berarti tidak apa? Rahim namanya. Kalau rahim itu yang sekarang diterima, masa lalunya dihilangkan. Nah, itu namanya Tawwabun Rahim. Dan Allah itu kalau menerima tobat, itu artinya yang lalu sudah tidak dianggap. Orang yang tobat di depan Allah itu seperti tidak pernah melakukan apapun. Seperti lembaran putih kembali. Gitu. Namanya Tawwabun apa? Rahim. Ini. Tapi ada satu hal, ya kan? Kalau dihilangkan sama sekali, ya, itu tidak mendidik. Itu tidak apa? Mendidik. Hal-hal yang berkenaan dengan mensucikan kembali, hal-hal yang berkenaan dengan mensucikan kembali ini sebaiknya tidak dilupakan. Seseorang misalnya menumpahkan teh, ya kan, lalu minta maaf, ya, saya terima maafnya. Tetapi untuk memperbaiki, sebaiknya yang menuangkan teh itu membersihkan apa? Tehnya. Tolong hasil karya kamu itu hilangkan dulu, nah, gitu. Untuk mendidik si ini, gitu. Ya. Ada orang mengotori kamar misalnya, mohon maaf ya, ya diterima maafnya, enggak ada hukumannya, enggak ada. Cuman yang kotor ini dibersihkan, itu. Karena membersihkan kotoran itu tidak hukuman. Hukuman itu kalau wis dikonversi kotorane, lalu ditambahi lagi. Nah, yang tambahan itu namanya hukuman. Kalau membersihkan kotoran yang dia perbuat itu namanya bukan hukuman, itu memang konsekuensi dia. Wong jene dia yang ngotori, masa orang lain yang suruh apa? Bersihkan. Dia membersihkan kotorannya sendiri itu tidak bagian dari hukuman sebetulnya. Itu konsekuensi dari perbuatan dia. Ini ya. Qul nahbitu minha jami'an. Ihbitu minha jami'an. Ihbitu turuna sapa sira kabeh. Kulna ngucap ngendika sapa dawuh sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala. Ihbitu minha jami'an. Turuna sapa sira kabeh minha sangka swarga jami'an hale sekabehane. Minal jannati tegese sangka swarga jami'an hale sekabehane, seluruhnya. Kalian dan anak cucu kalian semuanya turun. Ya, ini. Karena memang tempatnya di sini, ya kan? Tempatnya di bumi ini. Ya, tempatnya memang di sini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Memang tempatnya di sini. Ya, ini habitatnya Adam. Karrarahu, mengulang sapa Allah hu ing kalimat ihbitu liyu'tafa supaya den atafaken alaihi ing atase ihbitu apa kalimat iki fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itulah yang kemarin kita sampaikan. Sebetulnya Nabi Adam di surga itu dalam rangka pembelajaran kepada Nabi Adam. Kalau dari awal sudah ditentukan bahwa Nabi Adam itu harus di bumi,
tempatnya memang di bumi, ditempatkan di surga itu untuk pembelajaran. Ya, kalau di surga itu sebagai habitatnya, tentu nggak ada larangannya, nggak ada apa. Ini ada apa? Larangannya, wala taqraba hadhihi syajarata. Gitu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Fa imma ya'tiyannakum, mongko lamun teka temankum ing sira kabeh, fihi ku ing dalam lafat imma idghamun nun niin utawi ngidghamaken nun in asyartiyati ingkang bangsa syarat fima ing dalam lafat ma azzaidati ingkang tambahan. Ada in diberi ma menjadi imma. Maknanya menguatkan sartia. Lamun temen cara manu Jawa nih. Lamun temen teko. Ini mau memberi penegasan. Ingat ya, ini serius ini. Saya mau ngasih pemberitaan yang serius. Jika datang kepada kalian mini sangka ingsun apa hudan apa petunjuk. Karena dunia itu soalnya nanti menghadapi permasalahan yang banyak sekali. Enggak seperti di surga. Ya kan? Surga persoalan yang siji tok. Yaitu cuman apa? Hadhihi asyajarah. Nek dunya iku urusane akeh, ruwete gak karu-karuan. Nanti aku akan mengutus utusan-utusan, petunjuk-petunjuk, akan saya beri itu semuanya. Makanya dipesani betul sama Gusti Allah. Jika ada Rasul, jika ada kitab. Ya. Hudan apa petunjuk? Apa itu petunjuk? Kitabun apa kitab? Wa rasulun lan utusan. Nanti akan datang utusan, akan datang kitab. Faman tabi'a hudaya. Nah, persoalan nanti itu rumit. Dari turun pertama kali sudah rumit. Ya, mikir baju. Karena turun sudah enggak ada lagi yang bikin baju. Turun caranya bagaimana? Mikir, ya kan? Nemuni godhong, ya ngaku godhong, ya kan? Nabi siapa? Adam alaihi assalam. Faman mengko te sapane wong iku tabi'a iku lamun mengikuti sapa man hudaya ing petunjuk ingsun. Mengikuti petunjukku, mengikuti Rasul, mengikuti kitab. Fa amana nuli iman sapa man bi kelawan ingsun wa amila lan nglakoni man bi taati kelawan taat ingsun fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan alaihim ing atase man wala hum yahzanuna lan ora ana utahe man iku yahzanuna iku sedih-sedih kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Bian yadkhulu lan arep minta mlebu sapa man al jannata ing swarga. Ndak takut dan tidak sedih. Ya, menurut para ahli tafsir sebagian tidak hanya di akhirat, ini di dunia. Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manut sama Gusti Allah. Makanya enggak ada kesedihan dan enggak ada ketakutan. Walladzina kafaru. Ya, ini syarat bahwa akan datang kitab, akan datang Rasul. Ya, menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, Rasul pertama adalah siapa? Adam. Adam sendiri langsung jadi seorang utusan ketika sampai di muka bumi. Punya anak, ya. Harus ada aturannya. Karena cuman ini tok, semua yang ada di bumi itu anak-anaknya sendiri semuanya. Sementara titah Allah, bumi ini akan diisi oleh manusia, penuh dengan manusia. Anaknya anaknya Adam tok. Ini kan kalau enggak ada aturannya bagaimana ini? Nikah sama siapa, ya kan? Ini kan semuanya harus ada aturan. Karena ada satu keluarga dan butuh nikah, ya saudara nikah dengan apa? Saudara, ya kan? Dan nikah sama siapa? Anaknya Adam semua. Qabil sama Habil ya anaknya, ya kan? Nanti yang putri ya anaknya siapa? Adam. Nah, ada cerita-cerita tentang pernikahan anak Adam ini. Ya, datang seorang Nabi Adam. Ini, ya, ini. Ya, jangan disamakan dengan kita. Orang punya problemnya sendiri-sendiri. Ya, kalau kita enggak boleh ya masa nikah dengan apa? Saudaranya, ya enggak mungkin.
Zaman Nabi Adam lah mau nikah sama siapa? Masa nikah sama jin, ya kan? Nah, malah nggak bener lagi nikah sama apa? Jin. Ya dulu ya gimana ya nikahnya itu ya? Kok bisa jatuh cinta? Bisa apa ya? Nggak tahu dulu itu. Menurut cerita-cerita istrinya Nabi Adam itu kalau nikah, kalau melahirkan dua-dua. Menurut cerita-cerita, ya kan? Lahir itu apa? Dua-dua. Sepasang. Lahir pertama Qabil dengan pasangannya, Habil dengan apa? Pasangannya, lagi pasangannya. Itu saudaranya berarti. Yang satu pasangan itu apa? Saudaranya. Yang satu pasang saudaranya. Maka saudaranya nggak boleh nikah dengan saudaranya. Nikah dengan yang lahir kedua. Nah terus mau nikah sama siapa? Bayangan ya. Ya orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Terus ditambah-tambahi ceritanya. Konon katanya ya wallahu a'lam. Katanya Qabil itu saudarinya itu cantik sekali. Sementara Habil saudarinya nggak begitu cantik, ya kan? Nah, tapi kan dia nggak boleh nikah sama yang satu ini. Nikahnya ya sama yang nggak begitu cantik ini. Lah yang Qabil bagian nikah dengan apa? Yang cantik itu menurut cerita-cerita. Tapi ya wallahu a'lam. Makanya butuh seorang rasul. Ya, seorang rasul. Ya, salah satu dalil kuat bahwa Adam itu seorang rasul, karena kalau Adam itu seorang nabi itu jelas. Karena ada fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, itu menurut banyak ulama dalil bahwa Adam adalah seorang nabi. Bagaimana Adam bisa menerima kalimat dari Tuhannya kalau tidak wahyu? Wahyu lah. Berarti yang menerima wahyu apa statusnya? Nabi. Tapi dalil rasulnya mana? Dalil yang kuat untuk menjadikan Adam menganggap sebagai seorang rasul adalah diantaranya, nah kalau Adam itu enggak dari rasul, enggak jadi rasul, lah aturannya itu siapa yang ngomong? Rasul enggak mungkin dari malaikat. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Saya tidak mengutus sebelum Muhammad kecuali apa? Laki-laki. Nah kalau manusia pertama enggak ada syariatnya, ada syariat apa yang dipakai? Kalau ada syariat berarti ada yang mendapatkan wahyu dari Gusti Allah, kan gitu. Nah siapa itu? Ya Adam, siapa lagi? Maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul pertama adalah Adam. Tidak hanya sebatas Nabi, tidak hanya fatalaqa Adamu min rabbih kalimat itu tidak hanya dimaknai sebagai Nabi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, dan itu juga maknanya juga apa? Seorang Rasul. Karena nggak mungkin kalau nggak ada Rasulnya. Siapa yang ngatur bahwa pernikahan ini begini zaman itu, ya kan? Nggak ada, nggak mungkin itu. Pasti ada Rasulnya, dan Rasul itu adalah Adam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru, utawi orang-orang kafaru yang kufur sapa alladzina wa kadzdzabu, dan gorohaken tidak percaya. Ya, kalau kadzdzaba itu bohong, tapi kalau kadzdzaba tidak percaya, membohongkan. Bi ayatina kelawan ayat-ayat kita, ai kutubina tegese pira-pira kitab kita. Rasul diutus, kitab diturunkan, lalu tidak percaya. Ulaika ashabun nari, utawi mengkono alladzina kafaru tadi ku ashabun nar, iku pira-pira penghuni-penghuni neraka. Hum utawi alladzina kafaru fiha, di dalam an-nar iku khaliduna, itu abadi, langgeng. Nah, yang ini langgeng. Kalau Adam di surga itu harus turun, ya kan? Itu tadi harus turun, dan memang diciptakan untuk turun dari sana. Ai makithu, nanti kisah kandel kabeh berdiam di sana abadan, yang dalam selawase. La yafnauna, ora rusak sapa ashab alladzina kafaru wa la yakhrujuna, dan tidak keluar, terus berada di sana.
Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, selesai cerita tentang apa? Adam. Berkaitan dengan cerita-cerita tentang orang-orang kafir. Sekarang kita pindah kepada Al-Yahud. Ya, ini kan cerita kan dari awal kan cerita tentang apa namanya orang, ada 3 kelompok ya kan? Ada kelompok mukmin, ada kelompok kafir, ada kelompok apa? Munafik itu. Lalu pindah ke kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi itu ada 2, ada yang munafik dan ada yang kafir saja, dan sebagian muslim. Ini juga menjadi salah satu orang-orang yang dikhitabi di Madinah. Makanya pindah ke Ahlul Kitab. Bagian dari orang Madinah. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Israel itu siapa sih? Yakub. Ai aulada Yaqub, anak-anak Nabi Yakub alaihi assalam. Wahai anak-anak Yakub, wahai anak-anak Israel. Ya, Israel itu Yakub. Anaknya Yakub. Yakub. Uzkuru, ilingo sapa sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun, ingat nikmatku. Allati kang an'amtu ingkang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh, ai ala abaikum, tegese ing atase pira-pira bapak-bapak sira kabeh. Minal inja'i, yaitu menyelamatkan min fir'auna, sangka Fir'aun. Wa falqil bahri, dan terbelahnya lautan. Laut bisa menjadi terbelah. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Selamat dari kejaran Fir'aun, terima budak, ya kan? Dikejar Fir'aun iso selamat karena kemudian lautannya terbelah. Wa tadlilil ghamami, dan tadlilul ghamam, aup-aupane al-ghamam, mega. Ketika di ketika di padang pasir panas, tiba-tiba saja ada awan yang menyelimuti sehingga menghilangkan rasa panas. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ya, dalam ayat yang lain. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Bi antashkuruha kelan arep ento nyukuri sapa sira kabeh ing nikmat tadi bi taati, dengan cara taat kepadaku. Diingatkan kepada kenikmatan. Karena Madinah, Yahudi di Madinah itu sifat yang menonjol itu adalah hasud. Ya kan, kita pernah cerita bahwa menunggu Nabi akhir zaman. Ternyata yang datang nabinya bukan membela Yahudi, tetapi justru orang Arab yang dulunya udah ditunggu-tunggu bakal bersama Bani Israel dan akan memerangi, menghilangkan Aus dan apa? Khosrot. Tapi ternyata nabinya ini justru nabi dari Arab itu, dan akrab dengan Aus dan Khosrot, hijrah ke Madinah bersama Aus dan Khosrot, hingga menjadikan hasud. Hasud itu lahir dari mana? Karena tidak mampu melihat kenikmatan yang ada dalam diri sendiri. Yang dilihat adalah nikmat orang lain. Itu lahir hasud. Coba bayangkan kalau kita ini yang dilihat nikmat yang ada diri kita, hasud banyak yang hilang, ya kan? Hasud itu lahir karena tidak mampu melihat apa? Kenikmatan yang ada dalam diri sendiri, hanya bisa melihat nikmat yang ada dalam diri orang lain. Makanya diingatkan sama Allah, uzkuru apa? Nikmati. Mari kita itu berpikir tentang kenikmatan yang diberikan kepada kita. Jangan terlalu banyak berpikir kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, maka banyak hasud hilang. Ulkuru apa? Nikmati. Kurang apa nih? Cobalah, ingatlah kenikmatan-kenikmatan itu, ya kan? Mata apa? Lautan bisa apa? Terbelah. Fir'aun kalah. Di padang pasir panas, ada awan, lalu ada makanan yang cuma-cuma, al-mannu wassalwa,
kurang apa kenikmatannya, lalu bisa tinggal bersama Nabi Dawud, bersama Nabi Sulaiman, memiliki kerajaan yang luar biasa, itu diingat-ingat biar tidak terlalu melihat kenikmatan milik orang lain. Kalau sudah yang dilihat ini adalah nikmat orang lain, maka kenikmatan yang ada dalam diri kita ini rasanya sudah enggak nikmat. Ya kan? Makan telur nikmat sekali, apalagi ada tempenya sama ada sambelnya, ya kan? Tapi kalau yang dilihat itu piring ayamnya kawan, rasanya sudah tidak enak, ya kan? Kapan baju itu terasa tidak enak? Kalau sudah melihat iklan baju yang lain. Nah, gitu. Maka itu sudah mulai tidak nikmat baju itu, rasanya kayak elek kabeh. Padahal ya gak elek janjane, tapi karena melihat. Dan itu sebetulnya bisa dimengerti. Kenapa kok bisa dimengerti? Karena semua itu datang dari mata, datang dari telinga. Dan jarang-jarang kita ini melihat diri kita, ya kan? Melaku kan yang diawasi kan yang jowo to ya. Melaku masuk ngene yoga ya, melaku yang ngene ya kan. Telinga masuk ngrungokno ati kan ya. Nah, ya makanya terus datang. Itu semua bisa melupakan ini. Ya melupakan. Makanya dinasihati sama Gusti Allah. Aja ndelok njaba nemen-nemen ya kadang-kadang lirik awak dhewe, kan. Jebule ya rada ganteng, ngono ya kan. Jebule ya rada ayu, ngono ya kan. Ora kok rada barang kadang-kadang ya kan. Enggak perlu melihat banyak-banyak ke sana. Uzkuru apa? Nikmati. Dinasihati sama Gusti Allah kita ini. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israil dinasihati, "Kowe kenapa kok ngeri karo Muhammad? Ya ini ya ono Arab ki sejak Nabi Ismail durung ono apa? Nabine. Bandingkan dengan Ishak, adike. Itu pirang nabi sampai ke Nabi Isa itu. Setiap mati nabi diganti Arab ki ora ono nabine blas sejak Nabi sapa? Ismail. Pirang-pirang tahun. Lho kok dikei nabi siji kok iso apa? Meri aneh tenan. Arab lho ora tau dikei nabi. Ya kan apa dhewe mbok duwe nabi mbok ora ya kan? Ya santai-santai wae ya kan. An'amtu 'alaikum. Wa aufu lan nughoni sapa sira kabeh bi ahdi kelawan janjiku, ya kan? Penuhi. Aufu itu memenuhi dengan sempurna, itu namanya wafa. Makanya kalau wafat itu namanya tuwfiya, karena sisa umur yang diberikan Allah itu enggak tersisa sama sekali, makanya namanya wafat. Artinya umur yang sudah diberikan itu sudah enggak tersisa, wis gak ono dikekno kabeh pisan. Ya kan, sing umure 70 ya wis dikekno kabeh. Sing 65 ya dinakno kabeh, ya kan? Namanya tuwfiyah. Ini. Bi ahdi kelawan janji ingsun alladzi kang ahituhu ingkang janji sapa ingsun hu ing mengkono ladzi ilaikum marang sira kabeh minal imani sangka iman bi Muhammadin kelawan Muhammad. Ufi mongko memenuhi sapa ingsun bi ahdikum kelawan janjiku kepada kalian. Ai alladzi tegese perkara ahid ingkang janji sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh minat thawabi yaitu ganjaran alaihi ing atase mengkono alladzi bidukhulil jannati kelawan melbu nang gone swarga. Penuhi janjimu padaku, ya kan? Dulu sudah diberi janji. Kalau datang siapa? Seorang rasul iman. Dan kalian juga sudah menunggu-nunggu, sudah menyampaikan kepada Aus dan Khazraj. Maka Aus dan Khazraj itu bisa iman gara-gara wedi diantarane. Mergo diweden-wedeni karo wong Yahudi. Bakal ana rasul, bakal ana apa? Rasul. Lah tak krungu Aus Khazraj nang Mekah ana rasul iki sawangane sing diomongno wong Yahudi. Sadurunge dijaluk wong Yahudi tak jaluk sik, tak gawa mara pundi? Madinah. Jadi ana barokah barang Yahudi ngomong ngono. Dadine wong Aus karo Khazraj dadi ngerti bakal ana apa? Nabi, dan itu menjadi inspirasi untuk mendatangkan Muhammad ke Madinah.
Dari mana Aus Khazraj ngerti? Ya bolone Yahudi kumpulan karo wong Yahudi sering-sering cerita. Ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya lan ing iya ingsun farhabun mengko wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ai khafu tegese wedya sira kabeh ni ingsun fi tarkil wafa ing dalem ninggal nughani bihi kelawan ahduduna ghairi ora kok liyanku. Takut kepadaku, pindah dari satu masalah, dari satu komunitas menuju ke komunitas lain, pindah dari satu pemikiran menuju ke pemikiran yang lain, itu banyak yang harus ditinggalkan. Wong pindah agama, meninggalkan kepercayaan yang ada dalam kaumnya, itu berat sekali. Wabot pol, ya kan? Maka diberi peringatan, wa khafuni, aku ngerti nek abot ning wedya karo aku luwih gedhe. Ngono gampangane cara ngono ya kan. Itu juga kamu pasti akan mendapatkan kendala. Nek kowe ora gelem manut, kendalamu luwih gedhe mergo menghadapi aku. Wa iya ya apa? Farhabun. Ya. Pindah. No. Wong gak tahu salat, ya kan? Kumpulane wis karo wong sing ora tahu Arab kumpulan karo wong sing salat. Berat ora berat, meninggalkan komunitasnya berat. Ya berat, iya kan, makanya perlu dibantu, itu berat sekali. Pindah dari ini ke sini itu pindah berat. Di wejang karo Gus. Iku yang ngerti nek berat, ning luwih berat meneh kowe ora ninggal. Masalah gede kowe ora ninggal. Musuhku kan ya kan. Wa khafuni, wa iyaya apa? Farhabun. Berat sekali. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ini nasihati wong Yahudi nang Madinah. Kanjeng Nabi niku sangat berharap, ya sangat berharap orang Yahudi itu mau masuk Islam. Kalau ya 10 saja kata Nabi, wong Yahudi mlebu Islam. Islam kabeh insyaallah. Sangat berharap Nabi ini mengharap orang Yahudi ini masuk Islam karena wong Yahudi ku pinter-pinter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono ahlu dzikri wong sing ngerti nek ora ngerti. Sapa iki wong sing ngerti? Ahlul kitab Yahudi. Nah, orang pintar adalah orang Yahudi pada saat itu. Saiki yo ngono pisan ya kan. Ini. Bima klan perkara anzaltu ingkang nurunaken sapa ingsun. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Minal Qur'ani, yaitu Qur'an musaddiqan halim beneraken lima marang perkara ma'akum kang tetap sertane sira kabeh minat Taurat, yaitu Taurat. Bimuwafaqatihi kelawan nyocokine Al-Qur'an lahu marang ma ma'akum merpane Taurat fit tauhid ing dalam tauhid wan nubuwati dan kenabian. Al-Qur'an ini sama dengan Taurat. Cerita tentang tauhid ya sama-sama tauhidnya, ya kan? Cerita tentang kenabian ya cerita tentang kenabian. Cerita tentang nabi akhir zaman, Al-Qur'an juga cerita tentang nabi akhir zaman, sama-sama gitu ya. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku awwala kafirin, orang pertama yang kafir bi kelawan Al-Qur'an. Jangan jadi orang pertama. Kalau kalian tidak kafir, Yahudi berikutnya sampai ila yaumil kiamah susah untuk apa? Islam. Kok Yahudi di Madinah waktu itu kok malbu Islam? Maka Yahudi di dunia ini banyak yang masuk apa? Islam karena mengikuti, karena saksi sejarah. Saksi sejarahnya malbu Islam. Yang berikutnya ya akan ikut. Makanya ini di pesan itu Islam ya nek kowe Islam ki itu ganjaramu gede. Yahudi berikutnya kok melbu Islam, awakmu untuk ganjaran. Neng nek kowe ora melbu Islam, iku dosamu ya gede. Mergo sing mburi-mburi mesti manut nang awakmu. Ngopo wong sing saksine wae ora melbu Islam. Yahudi sekarang itu yang tidak mau Islam itu ya diantaranya manut karo Yahudi Madinah sing ketemu karo Kanjeng Nabi. Kalau waktu itu kok gelem Islam, ya kan? Ya kasih melbu Islam. Gitu. Karena dipeseni karo Gusti Allah, wala takunu
awwala kafirin bih. Kamu itu adalah yang pertama di antara orang-orang Yahudi. Kabeh nek kowe Islam ya pertama, nek kafir ya pertama. Ngono. Ini. Dan enggak gelem mlebu Islam, sing mlebu Islam ing sithik. Abdullah apa? As-Salam, siapa? Abdullah bin Salam, ya kan? Kemudian ada lagi Ubay bin Ka'ab, ya, masuk Islam tapi hanya sedikit saja. Ini sedikit. Dan itu ganjarannya ya terus wayanto, ini kan? Karena menjadi contoh di antaranya manut yang masuk Islam itu. Min ahlil kitab bisa nggo ahlul kitab li anna khalfakum kono sak temne mburi sira kabeh iku tabaon mengikuti lakum marang sira kabeh. Fa apa? Fa ismuhum itu ya. Mongko utawi dosane khalfakum iku alaikum ing atase sira kabeh. Sing gak gelem iman ya awakmu iku ya melu untuk dosa. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Lan aja tuku aja istara, aja tuku sapa sira kabeh. Ayat tastabdilu tegese ganti sapa sira kabeh bi ayati dengan ayat-ayatku. Allati kang fi kitabikum kang tetep ing dalam kitab sira kabeh min na'ti Muhammadin sangka sifate Muhammad. Jangan membeli thamanan ing harga qalilan ingkang sithik, aradon tegese bondo donya, yasiran ingkang sithik minat dunya sangka donya. Jadi kalimat ishtara itu yang diambil itu maf'ulnya, alat tukarnya itu yang kemasukan ba. Jadi ishtara, ibta'a itu kalau yang kemasukan ba itu berarti yang diserahkan. Yang maf'ul langsung itu yang diambil. Nah ini yang kemasukan ba mana? Biayati. Berarti biayati itu yang diberikan, yang diserahkan. Yang maf'ul langsung mana? Thamanan qalilah. Thamanan qalilah itu berarti yang diambil. Jangan membeli, ini ya. Jangan mengambil harta dunia yang sedikit kamu bayar dengan ayat-ayatku yang menunjukkan sifat Muhammad. Ya ini. Aila taktumuha tegese aja nyimpen sapa sira ing mengkono ayati khaufa fawati ma ta'khudunahu. Krana khawatir kilangan perkara. Ta'khudhu ingkang ngalap sapa sira kabeh ing mamin safalatikum sangka wong rendah-rendah sira kabeh. Ya, Al-Qur'an ingin mengingatkan bahwa salah satu hal yang memberatkan kita, ya tidak hanya Bani Israel, manusia secara umum kita, untuk menerima kebenaran adalah soal dunia, pangkat, soal harta, soal ini, ya kan? Ini. Kalau kita ini sudah jadi pemimpin, bahaya sekali, bahaya. Pemimpin itu berat sekali. Pemimpin itu kalau melihat kebenaran di luar kelompoknya, itu yang ditakuti itu apa? Terus nanti anak buah saya gimana kalau saya nerima itu? Padahal saya sudah pidato yang lain nih, ya, gitu ya kan? Bahaya sekali. Makanya diingatkan, wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Gitu. Ini ya. Sekarang yang sedang bersengketa, misalnya ya kan, ada Jokowi sama Pak Prabowo, nah, ya kan? Oh itu di bawahnya sudah kadung orang banyak, ini juga sudah kadung orang banyak. Itu mau kesini itu berat, ngawasi burine orang kok ngawasi ngarepe piye setuju ta ya kira-kira nguriku iki aku rono kan. Sama itu problem pemimpin itu begitu. Problem pemimpin itu begitu. Maka hati-hati. Jadi apa? Pemimpin itu berat untuk menjabel. Apa yang disampaikan itu berat karena yang dimusuhi nanti itu malah orang-orang yang ada di belakangnya. Itu. Dimusuhi musuh itu biasa, tapi dimusuhi pengikut yang fanatik, wah gak kuat, wabot. Gitu. Butuh
iman yang tebal sekali. Itu. Nah, dimusuhi apa? Pengikut yang fanatik. Lionel Messi, bahaya kan? Sudah punya fan yang begitu fanatik di Barcelona. Iku pindah toko Barcelona, iku sing diberati itu omongane pengikutnya. Pasti dicaci maki oleh penggemar Barcelona itu apa jenenge? Ya kan? Pasti akan dicaci maki. Nah, gitu. Itu berat. Lebih berat menghadapi pengikut yang fanatik ketimbang menghadapi apa? Musuh. Berat. Hanya hati-hati dengan orang yang fanatik. Bahaya sekali ini. Gitu ya. Diingatkan sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Berat. Ya. Wa iyaya fattaqun. Lagi-lagi diberi peringatan. Wa iyaya apa? Kalau itu berat, menghadapi saya lebih apa? Berat. Wa iyaya lan ing iya ingsun fattaquni mongko takwa sapa sira kabeh ingsun. Ya, Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada Bani Israel, tapi sawangane kaya memberi peringatan kepada kita, ya kan? Rasane kaya piye ngono, kaya dadi Bani Israel malahan, ya kan? Wa iya lan iya ingsun fataku mongko wedya sapa sira kabeh ingsun khofu tegese wedya sira kabeh ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tastaru tadi. Duna ghairi ora kok saliyane ingsun. Wala talbisul haqqo bil batili. Nah, ya, kalau tadi itu kan nasihat untuk kita, untuk diri kita, gitu loh. Ya, nasihat kita untuk diri kita. Allah menasihati kita untuk kita. Nah, kalau yang ini itu tidak. Allah menasihati kita berkenaan dengan orang lain. Kalau tadi itu urusannya sesatnya kamu. Pakai nasihat ya, yang menjadikan kamu tidak sesat. Nah, kalau ini enggak. Kamu saya kasih nasihat biar tidak menyesatkan orang lain. Ini. Wala talbisul haqqo bil batil. Kalau tadi itu kan awas kalau kamu jadi pemimpin bahaya. Itu kan sesatnya biar kamu tidak sesat, ya kan? Kalau ini enggak. Tidak lagi soal diri kamu, tapi soal kamu menyesatkan orang lain. Wala talbisul haqqo bil batil. Lan ojo njumbuhaken, menjadikan samar, ngenggoni. Ojo ngenggoni sapa sira. Wala talbisul haqqo, al haqqo ing sing hak. Takhlitu tukhallitu tegese nyampur sapa sira al haqqa ing hak alladzi kang anzaltu ingkang numrunaken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh bil batili dengan batil alladzi kang taftarunahu ingkang gawe-gawe sapa sira kabeh ing mengkono alladzi. Jangan mencampur andukkan yang hak dengan batil. Jangan mengasih baju gitu ya yang hak dengan batil. Jadi wong bingung ngawasi iki janjane hak apa ora to. Ngono kan? Dan itu pekerjaannya para pemimpin. Sing iso ndadekno wong pintar, ya, ndadekno sing wong pintar-pintar itu begitu. Wong pintar itu punya keistimewaan. Salah iso dadi apa? Kaya bener. Nek bener temenanan ya jane ora kaya bener iki janjane sing bener ndi to, bingungi wong. Kalau enggak ada yang begini-begini itu sebetulnya hak itu bisa jelas, tapi kalau ada model yang kayak gini itu hak kadang wangel golekane. Wah, ngrungokno pidatone kaya pompenak, ya kan? Sampai gak ngerti sing ndi sing hak, sing ndi sing apa? Batil ya. Ngrungokno iki ya kaya sing bener iki, ngrungokno sing iki sing bener kaya iki itu karena sudah hak dengan batil itu sudah ini. Ini. Ya kan? Ini. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan lakukan itu. Menyesatkan banyak orang. Yang sesat tidak hanya kamu, yang sesat orang lain. Wong lain iso dadi sesat itu kenapa toh? Karena ada yang punya pekerjaan kayak gini nih. Yang hak mirip-mirip apa?
yang batil mirip-mirip hak. Ya kan? Ini. Indonesia ini sini diantaranya ya karena ini ya kan. Orang Indonesia tok dunya ya kan dunya. Wala talbisul haqqo bil batil. Wa taktumul haqqo. Masyaallah angel kabeh dunya ya kan? Ini. Mana tadi? Wala taktumul haqqo, lan aja nyimpen sapa sira kabeh al haqqo ing sing hak, menyembunyikan yang hak. Ini juga pekerjaannya orang pintar. Pintar menyembunyikan yang apa? Hak. Aina ta Muhammadin tegese sifate Kanjeng Nabi Muhammad zaman semono senengane menyimpen sifate Muhammad. Wa antum mutasira kabeh iku ta'lamuna iku ngerti sapa sira kabeh, ya kan? Kalau debat, ya kan? Kalau kita musyawarah kan juga suka gitu ya, kalau sudah gontok-gontokan ya. Mari ngono nemu takbir sing kita kok tidak mendukung pendapat kita, simpan-simpan iki. Aja tokno marai masalah iki. Kalau kita sedang berdebat, lalu kita membaca ada yang memojokkan diri kita, kan kita punya kecenderungan untuk menyimpan, ya kan? Menyimpan kita. Simpan sing iki, marai ketok wong gak pantes. Watak tumu apa? Al-haqqa. Ini. Orang kalau berdebat makanya jangan berdebat. Ya enggak bisa dihindari. Ya, kadang-kadang enggak bisa apa? Ya, kalau sudah berdebat panas, dah turun aja lah. Turun dari gelanggang. Enggak usah diteruskan, bahaya. Semakin lama kita semakin tidak jujur. Lalu kita itu sering berdebat. Bantah-bantahan, bantahan itu lama-lama, semakin lama kita ini semakin tidak jujur, menyimpan, ya kan, menyimpan, nggak mau mengungkapkan kebaikan orang lain, menutupi kejelekan diri sendiri. Itu psikologinya orang debat, membesar-besarkan kesalahan orang lain, mengecil-ngecilkan kesalahan diri sendiri. Itu orang debat, ya kan? Membesar-besarkan kebaikan diri, mengecil-ngecilkan kebaikan orang lain. Itu orang apa? Orang debat. Delok lah wis nek gak percaya. Nenggone grup-grup WA, ya kan? Nenggone Facebook, pokoknya anggere debat ruame, ya itu punya kecenderungan itu. Memperbesar kebaikan diri, memperbesar kejelekan orang. Nah, kata salah suwidi, niku di-share gudi kaya berita sing piye ngono. Nah, ini orang debat. Itu psikologinya itu begitu. Dan nanti kita bisa jatuh pada ini. Watak tumu apa? Al-haqqa. Itu. Wa antum utawi sira kabeh iku ta'lamuna ngerti sapa sira kabeh. Nah, kula menghindar, berusaha untuk menghindar. Rasa-rasa debat, mari melu kaya ngene-ngene iki. Tinggal gitu aja lah, dah. Besok aja kalau sudah tenang-tenang, ya kan sambil makan sate. Piye kan kabare? Nah, itu. Ya aja insyaallah bisa menerima. Iku ta'lamuna ngerti sapa sira kabeh annahu ing sak temene mengkono naktu Muhammadin iku hakun iku hak. Bahwa nabi itu ada di dalam kitab Taurat. Ya. Ada dalam penjelasan-penjelasan mereka. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Lan jumenengi sira kabeh as-sholata ing salat. Ini juga masih kitab kepada Yahudi ya. Jumenengi sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan nekani sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Oh, datangi salat, datangi apa? Zakat warka'ulan ruku'a sapa sira kabeh ma'arrakiina sertane pira-pira wong sing ruku'. Ay sallu tegese salat sapa sira kabeh ma'al musallina sertane pira-pira wong sing salat Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kalau kalian kemudian iman itu tidak hanya di mulut. Iman itu tidak hanya di mana? Di mulut. Tapi termanifestasikan dalam perbuatan. Nek ngaku iman tunjukkan bahwa kalian itu sholat. Kalian membayar apa? Zakat. Nek ngaku-ngaku iman tok gampang. Aku wis iman kok.
Nah, ya kan? Tapi mana buktinya? Kami ini kepengen apa? Bukti. Dibuktikan dengan apa? Sholat jamaah bareng Kanjeng Nabi. Tuh, kalau sekedar iman tok gampang. Makanya kecaman jangan sampai jadi orang munafik gitu maksudnya. Yahudi, kamu kalau mau masuk Islam jangan seperti orang apa? Munafik. Karena sifatnya munafik itu fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nek salat ya salat, nek yo lali barang salate, ya kan? Nek ketemu wong salat, nek ora ketemu wong ora salat. Ngono. Kita kok wis suwe gak ketok jah tak ngetok aku. Ngono jenenge fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholatnya kalau dilihat yura'un namanya, nek didelok wong. Ini sifatnya orang-orang munafik, ngecam. Dan ini ada kaitannya dengan ini, waqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sholat itu berat sekali ya. Waktu itu berat sekali. Sekarang ya mungkin sudah enggak terlalu berat, ya kan? Dulu berat sekali. Makanya menjadi simbol. Wa atuz zakata lan bayar sira kabeh ing zakat. Bayar zakat. Orang mengeluarkan uang itu abot karena watake menungso itu adalah medit, ya kan? Watake menungso itu apa? Medit. Mengeluarkan itu berat. Lebih berat lagi mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak kita cintai. Berat meneh. Ya kan? Berat. Tapi kalau mengeluarkan sesuatu yang untuk kita cintai, ending. Ya kan? Ending. No. Suami mencintai istrinya, misalnya, ya kan? Istri mencintai suaminya. Medit karo wong liya, ya kan? Tapi nek karena dicintai tidak medit, ya kan? Itu salah satu bukti dicintai apa ora di antaranya medit karo ora, ya kan? Karena biasanya uang itu gampang mengeluarkan sesuatu untuk sesuatu yang dicintai. Uang biasanya medit, tapi seneng karo pertunjukan. Dong itu nggak pertunjukan iso nyumbang sekian juta. Padahal biasanya belas, gak tahu apa metu. Seneng karo wayang, ya kan? Biasanya gak tahu ngetokno tapi gampang. Lebih berat lagi mengeluarkan sesuatu untuk sesuatu yang tidak dicintai. Nah, karena standar munafik untuk Madinah waktu itu adalah zakat. Karena kalau dia munafik ngetokno iku mesti wabot. Karena atine ora seneng ngono kok malah kongkon infak moro rono. Ayo do infak, ayo do zakat. Kanjeng Nabi ngomong zakat tinggo apa? Tinggo bangun Madinah. Dekne ora seneng Kanjeng Nabi, piye carane kok ra gelem dene. Ana standare wa atu apa? Az-zakat. Warka'u ma'a ar-rakiin, salat ora aja kok dhewean. Nek dhewean kan gampang ngakune. Mpun salat sampun. Lah sing ngerti sapa? Nang mae dhewe ya kan? Aku wis kok sadurunge metu mau iki aku wis salat. Lah sing ngerti sapa? Ya kan? Hanya standarnya bukan sendiri, tapi apa? Warka'u ma'ar-rakiin. Ini cerita-cerita tentang Medina. Ini itu cerita tentang apa? Medina. Ini kok pas dengan sekarang ya nggak tahu. Ini kan cerita apa? Madinah. Ini cerita Madinah. Kenapa adanya ayat ini? Kenapa wala taktumul haqqa? Kenapa wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin gitu. Wa nazala lan temurun ma ulama fi ulamaihim ing dalem pira-pira ulamae al-yahud. Kanu ono sapa ulama iku yaquluna ngucap sapa mengkono ulama li aqribai marang pira-pira kanca-kancane kerabat-kerabate ulama al-muslimina ingkang mlebu Islam. Ngucape ngene, uthbutu ala dini Muhammadin. Tetepo sapa sira kabeh ing atase agamane Muhammad. Fa innahu mongko sak temne dinu Muhammadin haqqun iku hak. Innahu mongko sak temene mengkono dinu Muhammadin
iku hakun iku hak. Hak itu bener iku. Tapi dene dhewe ape mlebu abot ngono. Kenapa abot tadi itu? Wala tasdaru biayati tadi itu. Ya, dia tahu, makanya kalau ada orang ke sana kadang-kadang nek sadar janjane ya gak apa-apa iku pancen ya bener kok. Ning aku gak melu ngono. Ya kan? Ya contohnya kalau kebanyakan umat Islam, contohnya kaya pamane Kanjeng Nabi Abi Thalib. Abi Thalib itu ngerti ora nek Kanjeng Nabi bener? Enggak mungkin, gak ngerti. Kok gak ngerti? Ada orang membela kayak gitu. Kalau tidak atas dasar kadar kepercayaan kan gak mungkin. Sampai direwangi, diblokade, ya kan? Tidak boleh makan, tidak diikuti. Abu Thalib membela Nabi Muhammad. Itu kalau kemudian kita mengatakan bahwa Abu Thalib itu mata alal kufri, itu rasanya, itu kenapa ya kok bisa begitu Abu Thalib itu? Pembelaannya yang luar biasa. Muhammad nah macam-macam aku. Kan? Sampai wong Arab kemudian gregetan diblokade. Tidak boleh melakukan transaksi apapun sampai kelaparan. Ono sing makan kertas, ono sing makan rumput, makan apa saja dimakan. Itu termasuk yang makan kayak gitu itu Abu Thalib. Direwangi itu kalau enggak iman. Iku rasanya kayak piye ngono lho. Terus apa sebetulnya yang memberatkan untuk hanya sekedar mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kaumku. Maka menurut sebagian ulama Islam itu masih percaya bahwa Abu Thalib itu sebetulnya iman. Saking susah mempercayai ono wong koyo ngono kok gak iman iku atas dasar apa iku gak dimengerti. Sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu sebetulnya apa? Mukmin tapi menyembunyikan imannya. Kenapa kok menyembunyikan imannya? Untuk melindungi Muhammad. Karena begitu konangan Abu Thalib itu mukmin, itu perlindungannya udah enggak berguna karena sudah dianggap bolone Muhammad, orang bolone gini. Tapi kalau Abu Thalib itu masih dianggap penyembah berhala, maka masih dipercaya oleh orang kafir sehingga beloni Muhammad itu isa ana wedine karena dianggap teman sesama-sama musyriknya. Tapi begitu Abu Thalib konangan muslim, itu sudah enggak mungkin lagi bisa membentengi Muhammad. Husnudzon sama siapa? Abu Thalib. Saking angel percaya, kok iso ana wong kaya ngono kok ora iman iku tekan susah mempercayai itu susah sekali. Pembelaannya yang luar biasa. Seluruh tenaganya, seluruh uangnya, seluruh kerabatnya, seluruh kabilah yang dibawanya itu untuk membela Muhammad. Tidak ada jalan kecuali benar-benar sudah percaya bahwa Muhammad itu sebetulnya membawa sebuah kebenaran. Saking angele percaya. Itu siapa? Tapi kemudian kenapa kok tidak iman? Ya salah satu jawabannya itu. Selain tentu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini berat itu ya. Ini juga begitu ya. Melihat orang yang iman kadang-kadang ya pancen bener kok. Tapi kalau dia disuruh iman berat. Ya kan? Ini berat. Apa sing temurun ayat ini? Atamurun nasa bil birri. Ana pemerintah sapa sira kabeh nasa ing menungso bil birri kelawan bir. Tapi ini sebagian ya. Tidak semua ulama Yahudi mengatakan bahwa kowe sing manut Muhammad wae ya. Kan ini sebagian kejadian ya. Punya kerabat yang mukmin lalu disuruh untuk tetap apa? Iman. Tapi ayat ini juga untuk selain orang ini gitu maksudnya. Ini maksudnya cerita bahwa ulama-ulama Yahudi itu biasanya nasihati wong. Kowe lak biasa nasihati wong to. Kowe nek nasihati wong piye kira-kira? Sing apik ya ngono. Pegang kebenaran ya ngono. Saiki dinasihati Gusti Allah. Kowe ya pegang kebenaran ya, tapi kok abot, ya kan? Nek pidatone kok penak, ya kan? Nek pidatone kok gak penak. Nah. Ya begitulah menungso itu, ya kan? Ya.
cerita-cerita ya kan, yang cerita-cerita tentang lucu. Ada seorang ibu, ya kan, anaknya haji, ya kan, ada orang ibu, anaknya apa, haji, terus kecelakaan mati, ya kan. Menurut kabar yang mati itu kabarnya si A, ibu yang A, ibu sing B, anaknya orang mati, ya kan. Terus sing B kan, ibu yang A kan nangis, ya, mergo anaknya apa, mati. Sing B, anaknya enggak mati walaupun kecelakaan, tenang-tenang. Nasihati sing apa, sing A, tenang, sing sabar, gitu ya kan. Jebule kabare keliru, sing mati sing apa, sing B. Ganti sing iki nasi, sabar. Gitu. Ya kan, sing mau ketika nasihati koyo penak ngono ya kan. Lagene dinasihati rada gregetan ya kan. Jebule kabare terbalik, yang mati bukan si A tapi si B, terus ganti nasihati ya kan. Tapi nek nasihati sing saiki rada piye ngono. Sabar. Ya. Ya nasihati iku penak. Sing angel iku apa? Dinasihati. Nah, ini orang Yahudi juga begitu kan, biasanya nasihati wong kon nrimo kebenaran. Sing apik karo wong, ya kan? Nah, saiki dinasihati Gusti Allah kok ora gelem. Ana didhawuhi dening Gusti Allah, "Atamuruna nasa wa bil birri wa tansawna anfusakum." Sing dikitopi iki ulama Yahudi sing tukang pidato iki. Ya kan? Yang biasa menasihati orang lain. Atamuruna ana ta merintah sira kabeh ana sing menungso bil birri kelawan sing apik. Apa iku bir rupane bil imani kelawan iman bi Muhammadin kelawan Muhammad. Ini kalau kasusnya yang diceritakan oleh kitab menika. Tapi kasusnya tidak hanya ini gitu ya. Ini sebagian. Wa tansawna lan lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Tatrukuna ninggal sapa sira kabeh ing anfusakum fala ta'murunaha mongko ora perintah sapa sira kabeh ing mengkono anfusakum. Wa antum utawi sira kabeh iku tatluna maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab. Fala ta'murunaha mongko ora perintah sapa sira kabeh ing mengkono anfusakum bihi kelawan iman bi Muhammadin. Wa antum utawi sira kabeh iku tatluna maca sira kabeh alkitab ing kitab. At-Taurat rupane kitab napa? Taurat wa fiha lan iku ing dalam at-Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala mukhalafatil qauli ing atase nulayanine pangendikan al-amala ing perbuatan. Tidak seide, tidak searah antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Menciptakan orang yang mendua secara psikologis juga tidak benar ya, punya sifat dua, ngomongi A perilakunya apa B. Afala ta'qiluna ana ta mongko ora duweni akal sapa sira kabeh su'a fi'likum ing eleke pekerjaan sira kabeh. Fatarjiuna nek gelem angen-angen fatarjiuna mongko bakal iso kembali sapa sira kabeh. Famahallu fajumlatul nisyani mongko ta jumlahe nisyan wa tansawna anfusakum iku mahallul istifham iku panggonan istifham al ingkari ingkang bangsa ingkar ya. Namanya pertanyaan retorik, tidak perlu jawaban. Letak pertanyaannya itu di kalimat tansawna, bukan ta'murunanya. Kalau ta'murunanya itu bagus, yang tidak bagus itu tansawna anfusakumnya itu yang tidak bagus. Tempat untuk diingkarinya itu bukan ta'murunanya, tetapi watan saunanya itu. Perintah kepada kebaikan ya baik, tapi kemudian melupakan dirinya itu yang jadi masalah, menjadi ingkar. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Ya Allah a'lam bis-shawab ya. Allahumma shalli ala Muhammad